Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا خواتمه wa khairu ayyamina yawma alqaka fik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta alam ini, yang mana kita hanya salah satu makhluk yang sangat-sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara begitu banyak jumlahnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah orang-orang yang sangat beruntung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan berkeyakinan dengan Islam ini. Bahkan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan segala syariat yang diperintahkannya. Ini adalah nikmat. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita berada pada tanggal 30 Ramadan 1441 Hijriah. Ini adalah puasa terakhir untuk Ramadan pada tahun ini. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Akan tetapi kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan bertemu kembali, Allahu a'lam. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari bulan ini mengemban predikat ketakwaan, yang mana inilah tujuan puasa kita. Dan kita berharap keluar dari Ramadan, dosa-dosa yang kita lakukan itu dihapus, sehingga kita memasuki satu Syawal dalam keadaan seperti bayi yang baru terlahir ke dunia tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari terakhir Ramadan ini
kita akan mengambil episode kedua, yaitu surat Al-Balad dari ayat 11 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi susah? Apakah yang kamu ketahui tentang Aqabah? Yaitu membebaskan budak atau memberikan makan pada masa-masa kelaparan, atau memberi makan orang miskin, orang anak yatim yang masih kerabat kita, atau orang miskin yang sangat-sangat fakir. Kemudian bagi orang-orang yang beriman dan saling menasehati dalam kesabaran serta menasehati dalam kasih sayang, merekalah golongan yang kanan. Dan orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat kami, merekalah golongan kiri. Maka bagi mereka berada pada neraka yang tertutup rapat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan di sini falaqtahamal 'aqabah. Afwan, mungkin iqta mufradatnya ashabul mainanah, ashabul maimanah golongan kanan, ashabul mash'amah golongan kiri, raqabah budak. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan falaqtahamal 'aqabah. Tidakkah dia mendaki jalan yang mendaki lagi susah? Ada ulama yang menafsirkan Aqabah di sini adalah neraka. Ya, di antara 7 tingkatan neraka. Sehingga orang-orang yang salah menggunakan hartanya, yang mana sebelumnya kita membahas tentang masalah harta. Orang-orang yang salah menggunakan hartanya, maka dikatakan Aqabah. Ya, dia seakan-akan dia sudah mendaki lagi susah. Padahal di dalam agama ini semuanya sangat-sangatlah mudah, tidak ada yang mempersulitnya. Sehingga Allah bertanya, "Wa ma adraka mal 'aqabah?" Apa yang kamu ketahui tentang Aqabah itu? Maka Allah katakan, untuk selamat dari Aqabah tersebut fakku raqabah. Maka pertama Allah katakan, bebaskan budak. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin, maka Allah, maknanya Allah akan melindungi dia dan budak yang dimerdekakan tersebut dari api neraka. Ini kalau dia memerdekakan budak. Atau di sini pilihannya. Kalau zaman sekarang tidak ada budak, lantas bagaimana? Au it'amun fi yaumin masghabah. Atau memberikan makan kepada yaitu memberikan makan pada hari-hari yang sangat kelaparan. Ini pahalanya sangat luar biasa. Contoh di saat ini. Saat ini kondisi kita Covid-19 situasinya. Orang di mana-mana, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Anaknya banyak, hutangnya banyak dan sebagainya. Biasa pegang uang puluhan juta,
hari ini pegang beberapa juta atau hanya beberapa ratus ribu saja. Sangat jatuh. Ya. Apabila lebih lagi kalau itu ditambah lagi dengan kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan hancur. Maka di saat-saat seperti inilah, di saat kondisi yang sangat-sangat paceklik, orang sangat-sangat membutuhkan, ya, kita pun sendiri sangat-sangat membutuhkan, maka paling tidak Allah katakan di sini au it'amun fi yaumin nasrabah. Ini adalah sedekah-sedekah yang sangat terbaik dalam kondisi yang sangat-sangat lapar. Kenapa? Karena kita pun sendiri dalam keadaan lapar, kita pun dalam keadaan membutuhkan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sedikit saya singgung. Hari ini kita di Ramadan. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya di Ramadan Allah Subhanahu wa taala taklukkan hati orang-orang beriman. Maksudnya bagaimana? Allah taklukkan orang-orang beriman untuk menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan yang muncul di saat Ramadan. Sangat mudah untuk bersedekah. Kenapa? Allah berikan seperti itu. Tapi nanti ketika Ramadan akan hilang, kalau kita melihat makna hadisnya, itu dicabut. Maka yang sangat-sangat mengkhawatirkan kita keluar dari Ramadan, maka khawatir kami adalah yang dulu sering ngasih di Ramadan tiba-tiba berubah kembali. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Maka sifat-sifat Ramadan ini, kedermawanan kita di Ramadan ini, ayo nanti setelah bulan ini, Allahu alam pandemi ini apakah masih lama, tentu akan semakin banyak korbannya. Maka kita harus menjadi seorang pejuang, harus menjadi seorang yang pemberi. Kalaupun kita tidak memberi, kita menjadi orang yang mendoakan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka Aqabah, kata Allah, memberikan makan di saat-saat kelaparan. Masya Allah. Kemudian Allah katakan yatiman dza maqrabah. Begitu juga, ya, menyantuni anak-anak yatim yang kerabat kita. Kerabat kita. Jadi dalam urusan sedekah, usahakan kerabat dulu yang menerima. Kenapa? Ketika kita bersedekah terhadap keluarga kita, jika dia memang berhak, ingat sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin, orang lain, ya, maka dia terhitung sedekah. Tetapi sedekah yang diberikan kepada saudaranya yang miskin, kepada keluarga, familinya yang miskin, maka dua. Pertama itu terhitung sedekah, yang kedua adalah terhitung silaturahmi. Dia mendapatkan dua pahala. Sehingga sedekah yang paling terbaik adalah sedekah terhadap kerabat dulu. Ketika kerabat kita sudah selesai mendapatkan sedekah kita, silahkan keluar. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah katakan lagi au miskinan dza matrabah, atau orang yang miskin sangat-sangat fakir. Ya. Fakir, miskin yang sangat-sangat fakir. Terlebih dalam kondisi saat ini, mulai bermunculan banyak orang-orang yang mohon maaf meminta-minta. Memang kondisinya saat ini. Ya. Ketika memang dia sudah tidak memiliki apa-apa, kalau kata Allah Subhanahu wa taala dza matrabah, yang artinya apa? Ya, rumahnya sudah tidak ada. Jadi dia hanya matrabah di sini adalah turab, berasal dari kata turab. Turab itu artinya debu. Seakan-akan tidak punya apa-apa. Dia menempel dengan tanah. Ya. Maka sedekah seperti inilah yang terbaik juga. Berusaha mencari yang betul-betul tidak memiliki kemampuan.
yang sangat-sangat membutuhkan. Maka kita sebagai seorang mukmin harus peka dengan yang begini. Kenapa? Tidak boleh mikir sendiri, tidak boleh egoisme. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan, apabila kita makan ternyata tetangga kita kenyang, kita tidak terhitung beriman. Kurang iman kita. Kenapa? Karena hanya memikirkan diri sendiri padahal tetangganya dalam keadaan kelaparan. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Lalu Allah katakan, summa kana minal ladzina amanu. Kemudian terhadap orang-orang yang beriman, yang menasehati dalam kesabaran, menasehati dalam kasih sayang. Allah katakan, merekalah golongan yang kanan. Adapun orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, merekalah golongan kiri. Bagi mereka ya, di tempat di neraka yang tertutup sangat-sangat rapat. Kalau kita bayangkan antum punya panci presto, ya, kalau panci presto itu apinya di luar atau mungkin open, di luar apinya ditutup rapat, ya. Tapi di sini apa? Jadi dalam satu ruangan yang mana di dalamnya ada api, bukan diungkep lagi. Ya. Open atau alat presto saja begitu sangat panas kalau seandainya kita di dalamnya, apalagi ikut api berada di dalamnya, dan ini sangat tertutup rapat. Maka orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, itulah orang-orang yang golongan kiri. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi sehingga betul-betul kami persingkat kajian kali ini, bahwasannya surat Al-Balad ini kalau kita lihat, ini bercerita tentang bagaimana kehidupan manusia. Bagaimana tentang kehidupan kita. Bagaimana dengan tempat kita. Balad, negara, daerah. Bercerita tentang penghuninya. Bercerita tentang manusia yang sangat-sangat serakah. Bercerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghindari yang namanya neraka Aqabah. Allah ajarkan kita, ya, yaitu membebaskan budak, memberikan makan bagi orang miskin, ya, memberikan makan di saat betul-betul dalam kelaparan. Kemudian memberikan makan bagi anak yatim yang kerabat kita. Begitu juga memberikan makan orang miskin yang sangat-sangat fakir. Ini adalah termasuk semua, kalau kita lihat di sini, inilah sosial. Ya, seakan-akan di ayat ini bahwasannya manusia tidak bisa hidup sendiri, kita bersosialisme. Dalam metode dakwah yang kita lakukan harus berani berkorban. Jangan hanya koar-koar, jangan hanya mengajak ayo sedekah dan sebagainya, tapi dia dirinya sendiri tidak mau. Sehingga saat inilah, ayo, Islam ini lihat bagaimana sosialnya sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena kita orang muslim memikirkan orang lain juga, bagaimana keadaan mereka. Tidak memikirkan diri sendiri saja. Sehingga Allah katakan di sini, ayo lihat semuanya ini sosial, membebaskan budak, memberikan makan orang lain dan sebagainya. Ini sosial semua. Inilah Islam, rahmatan lil muslimin, rahmatan lil alamin, semesta alam. Ya, kasih sayang bagi seluruhnya, bukan hanya bagi orang Islam saja, seluruhnya. Ya. Maka orang-orang yang berusaha membenci Islam akan selalu menyempitkan Islam, akan selalu mengintimidasi Islam, mengatakan Islam radikal dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat ayat ini sangat-sangat jelas, Allah tidak pernah membedakan. Fakku raqabah, bebaskan budak. Ya, memberikan makan di saat kondisi yang sangat-sangat kelaparan, tidak melihat agamanya apa. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sosial di dalam Islam. Sehingga salah orang yang mengatakan Islam radikal dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang benci terhadap Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, terlebih saat ini kita berada di
hari terakhir Ramadan. Ini adalah detik-detik sebentar lagi kita akan memasuki 1 Syawal 1441 Hijriah. Apakah ini Ramadan terakhir bagi kita? Allahu a'lam. Kita hanya memohon kepada Allah, apapun yang kita lakukan di Ramadan ini, ibadah-ibadah yang sudah kita usahakan, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, rukuk kita, sujud kita, puasa kita, ini mudah-mudahan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mungkin banyak dosa, sangat-sangat banyak yang dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Dan kita berharap, kita berdoa terus, Allah angkat wabah ini, Allah angkat, Allah hilangkan wabah ini, Allah turunkan obatnya. Allahumma anzil dawa'aha wa shifa'aha. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam wabah dan dari segala macam bala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita perbuat ini ketika keluar dari Ramadan masih tertanam secara baik dalam diri kita. Ibadah yang banyak kita lakukan itu ketika di luar Ramadan bisa kita tetap laksanakan di luar Ramadan. Kedermawanan kita terutama untuk ke depan ini. Kenapa? Melihat kondisi yang saat ini, COVID-19 ini kita tidak tahu sampai mana. Apakah sampai tahun depan atau bagaimana, Allahu a'lam. Mudah-mudahan amal soleh yang sudah kita lakukan ini membekas setelah Ramadan ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah penutup umur kami, ya, kebaikan, ya, penutup umur kami itu adalah dalam keadaan yang baik, dan jadikan kebaikan pada amalan kami itu pada terakhirnya, dan jadikan kehidupan kita, ya, kehidupan kami ini menambah pahala-Mu ya Allah, dan jadikan kematian bagi kami istirahat dari bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'al, Allahumma aslih, ya Allah, perbaikilah agama kami, karena ini adalah pokok kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena ini adalah tempat kehidupan kami. Dan perbaikilah akhirat kami, karena itu adalah tempat kembali kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan yang terbaik, yang husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Lindungi kami ya Allah dari api neraka Jahannam. Lindungilah kami ya Allah dari siksa kubur. Lindungilah kami ya Allah
dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Dan lindungilah kami ya Allah dari fitnah Dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu a'malina as-salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian mungkin kajian sore pada hari ini. Sekali lagi kajian ini kita laksanakan Masya Allah dengan izin Allah Ta'ala hampir sebulan 30 hari penuh. Tentunya dalam kajian ini pasti ada yang namanya khilaf, ada yang namanya kesalahan, ada yang namanya kezoliman dan sebagainya. Karena kita adalah manusia biasa, mohon dibukakan pintu maaf yang sangat-sangat lebar. Dan apabila di dalam taklim kita selama Ramadan ini ada kebaikan, ada manfaat bagi kita semuanya, ini semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kami di sini semuanya mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Idun sa'id, Idun mubarak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.